Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menjanjikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memantau khusus dua daerah aglomerasi PPKM Jawa dan Bali yang belum menunjukkan penurunan signifikan. Dua daerah tersebut adalah Malang Raya dan Bali. Luhut merencanakan akan mengunjungi Malang dan Bali untuk memantau secara langsung pelaksanaan PPKM level 4 dengan harapan dua daerah aglomerasi ini dapat diturunkan angka kasusnya. Selanjutnya, perlu saya jelaskan bahwa penurunan kasus dan perawatan rumah sakit juga terjadi di sejumlah aglomerasi di Jawa Bali, kecuali masih ada masalah di Malang Raya dan juga di Bali. Untuk itu, pemerintah akan segera melakukan intervensi kedua wilayah ini untuk menurunkan laju penambahan kasus. Tim kami sekarang sedang bergerak ke sana, dan saya sendiri juga nanti akan pergi mengunjungi kedua daerah ini. Selain jumlah kasus, kami juga melihat laju penambahan kematian di Jawa Bali semakin menurun, meskipun kondisinya masih bisa dikatakan fluktuatif di masing-masing provinsi. Pemerintah juga sangat mewaspadai kenaikan mobilitas yang tercermin dari kenaikan indeks komposit pasca 26 Juli terhadap kenaikan kasus konfirmasi ke depannya. Hal ini tentunya akan kami pantau sampai minggu depan, mengingat adanya jeda 14 sampai 21 hari dari perubahan indeks komposit terhadap penambahan kasus. Dan ini kami lakukan secara ilmiah dengan bekerja sama dengan Facebook dan juga bekerja dengan Google dan bekerja juga dengan Pemirsa, kenaikan kasus COVID-19 di luar Jawa dan Bali dalam seminggu terakhir ini membuat pemerintah melakukan percepatan vaksinasi untuk luar Jawa. Koordinator PPKM luar Jawa Bali Erlangga Hartarto menyebutkan terjadi kenaikan kasus di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan Riau. Percepatan vaksinasi akan dilakukan dengan melibatkan TNI Polri dan pemerintah daerah dengan target pengiriman vaksin hingga minggu ke-3 Agustus sebanyak 34.882.341 dosis untuk luar Jawa dan Bali. Kita lihat secara nasional memang Jawa Bali sudah mengalami penurunan, tadi sudah disampaikan oleh Menko Marinvest, dan kontribusi luar Jawa Bali sekarang 46,5% dari total nasional, dan kita lihat bahwa terjadi penambahan sebesar 1,23%. Lanjut. Nah, ini kita lihat di luar Jawa Bali ada yang meningkat, yaitu Sumatera Utara, Kaltim, Sumbar, Papua, dan Riau. Namun juga ada 10 provinsi yang menurun, yaitu Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepri, NTB, NTT, Kaltim, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Berikut. Ini beberapa hal yang menjadi arahan Bapak Presiden, yaitu peningkatan vaksinasi, kemudian arahan Bapak Presiden juga peningkatan testing tracing, yang targetnya per 1.000 itu 10, kemudian juga pembatasan PPKM yang ketat, kemudian juga terkait dengan isolasi terpusat. Nah, terkait dengan vaksinasi, ini yang ditargetkan kepada TNI, Polri, Pemda, dan BKKBN, dan khusus untuk di luar Jawa Bali, ini sudah ada jadwal pengiriman di bulan Juli dan Agustus, itu sekitar 10,6 juta, kemudian yang akan juga hadir 12 Agustus sebesar 6 juta, kemudian ada rilis pengiriman 5,6 juta, dan diharapkan ini bisa terkirim minggu ketiga bulan Agustus sebesar 34 juta dari total 73 juta yang akan datang di bulan Agustus. Lanjut. Nah, ini data-data tingkat daripada pengetesan, karena memang jumlah tes
yang ditargetkan adalah yang biru sesuai dalam instruksi Mendagri di 27 kabupaten kota. Angka merah itu menunjukkan capaian, misalnya Kaltara sudah mencapai 75%, Kaltim itu sekitar 65%, dan kemudian beberapa daerah lain juga sudah mengalami peningkatan. Pemirsa, peran ekonomi syariah dalam pemulihan ekonomi belum sepenuhnya tercatat. Hal ini menurut dosen ekonomi Islam FEB UB Aminullah Amin karena ada perbedaan prinsip dengan model ekonomi konvensional. Amin mencontohkan berderma yang ada dalam ekonomi syariah tidak bisa dicatat dalam aktivitas ekonomi konvensional. Jika aktivitas berderma ini tercatat, maka ini akan menyumbang PDRB sebuah negara. Dalam pemulihan ekonomi, oke. Untuk menjawab ini saya mencoba mengambil hasil disertasi seorang guru saya, seorang dosen senior ya. Kita kenal di FEB UB diajarkan dalam bukunya digunakan yaitu Bapak Dr. Dumairi. Saya sangat setuju dengan pemikiran beliau ketika presentasi di beberapa saat lalu sebelum pandemi menyerang ya. Itu mengatakan kita belum melihat dari perspektif ekonomi Islam dulu, tapi dari umum, dari nalar kita aja. Kalau kita belajar ekonomi itu ada komponen pertumbuhan ekonomi adalah C, konsumsi. Konsumsi adalah konsumsi rumah tangga, household, ya kan? Baik itu pendapatan maupun pengeluaran. Kedua, I, yaitu bagaimana investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau firm. Kemudian G, government, kemudian ekspor impor. Nah, ketika kita melihat fakta di lapangan, Indonesia ini adalah negara yang paling dermawan. Menurut World Giving Index pun dikatakan kita paling dermawan. Coba saya akan bertanya kepada Pak Sidik ya. Bapak pernah nggak nyumbang ya Bapak? Tasakuran. Nah, pernah. Artinya apa? Ternyata mohon maaf saya ternyata negara kita ini negara yang paling dermawan. Kita tanya ke diri sendiri, pernah nggak kita sebagai umat Islam memasukkan kotak amal? Pernah nggak kita diminta untuk sedekah atau infak dalam ceramah-ceramah agama? Kita lihat orang itu tasyakuran. Kita lihat ibu-ibu itu PKK atau arisan atau menyumbang, kampung tangguh. Itu adalah fenomena sosial yang, mohon maaf, di dalam ekonomi umum, di dalam ekonomi tradisional, YCIG ini tidak terdaftar. Artinya apa? Di masa pandemi ini banyak orang menyumbang. Nah, dari sisi ekonomi, kegiatan menyumbang ini tidak terikut dalam pertumbuhan ekonomi. Bayangkan ketika punya kita anggaplah itu kegiatan sosial itu masuk dalam perekonomian, itu akan menyumbang PDB sebuah negara. Itu yang belum terhitung dalam ekonomi nasional. Bayangkan berapa dana kurban. Itu sedang saya teliti, Pak. Jadi saya juga sharing perkembangan Ursula Nila dari zaman ke zaman. Saya coba menemukan ternyata dari zaman kesultanan dulu, kerajaan-kerajaan kuno, baik yang Islam atau tidak, kegiatan sosial ini ada. Tapi anehnya dalam ekonomi modern tidak ada. Pemirsa, perpanjangan PPKM yang disertai pelonggaran untuk sektor industri berorientasi ekspor menjadi peluang bagi sektor industri perikanan.
Namun menurut pengamat perikanan UB, Dr. Asep Prihantono, bagi sektor perikanan budidaya maupun tangkap yang berorientasi ekspor sangat tergantung pada ketersediaan cold storage. Nah, kalau di luar Jawa itu sebenarnya tidak di industri secara fabrikasi atau manufacturing. Kalau di luar Jawa itu lebih pada raw material biasanya. Dan untuk proses industrialisasi sampai ke siap betul untuk bisa diekspor itu sampai hari ini yang menjadi gerbangnya itu tetap di Jawa sebenarnya. Jadi proses pengolahan ataupun proses pembuatan produk-produk itu tetap sebenarnya ada di Jawa. Dari situ maka kalau dengan adanya pelonggaran pada beberapa bidang tertentu ini, menurut saya ada beberapa hal yang bisa dimaksimalkan. Yang pertama adalah produk di perikanan ini akan sedikit berbeda karakternya antara produk perikanan tangkap dan produk perikanan budidaya. Nah, kalau misalnya pelonggarannya itu bulan ini misalnya, maka misalnya kalau pada konteks perikanan budidaya, itu bisa jadi mereka masih akan mulai untuk semangat lagi untuk menanam ataupun mengkultur membudidaya udang. Nah, padahal udang itu ada sekitar 3-4 bulan untuk bisa panen. Nah, nanti jangan-jangan 3-4 bulan ini nanti kena lockdown lagi. Nah, padahal yang dibukanya ini kan sekarang ini. Nah, 2-3 bulan lagi kita nggak bisa predik apa yang akan terjadi. Jadi mungkin kalau di budidaya, itu saya kira yang paling baik adalah ya berusaha seperti biasa, kemudian memang untuk bisa memfasilitasi dan kemungkinannya ada beberapa lockdown lagi dan yang lain. Saya kira kita perlu memprepare dengan memperbanyak dan melirik ke bidang-bidang lain seperti cold storage. Gitu. Apakah nanti ada cold storage yang mampu menampung sekian banyak? Kalau yang sekarang lockdown-nya dibuka, saya kira usaha-usaha atau produk-produk yang ada di cold storage itu sudah bisa keluar. Nah, ini mungkin nanti bisa menjadi kosong lagi cold storage-nya, dan ini cold storage kosong, maka saya kira yang industri-industri pabrikan akan mempunyai peluang lagi untuk berproduksi lagi, supaya cold storage yang sudah kosong itu bisa terisi lagi. Nah, ini mungkin kalau yang prosesnya untuk yang budidaya dan industri. Kalau nanti ditangkap bagi industri-industri yang raw materialnya tangkap, saya kira ini juga pada prinsipnya tetap kita sangat bergantung pada cold storage. Di mana nanti kalau penyeimbang antara supply demand, seberapa kuat kita menyimpan produk, seberapa lama kita bisa menyimpan produk, ini saya kira jawabannya adalah ada sebanyak apa volume dari cold storage yang kita punya. Pemirsa, walaupun pemerintah melonggarkan beberapa sektor ekonomi dalam PPKM kali ini, namun menurut dosen kewirausahaan UB Yusuf Risanto, masih terdapat ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi. Yusuf menyarankan agar pelaku UKM tetap fokus pada pasar online dengan melakukan edukasi kepada pelanggannya dan memperkuat ekosistemnya. Ya tentu ini adalah kabar gembira ya, walaupun mungkin masih tentatif ya, dengan dibukanya sektor-sektor ekonomi terkait dengan PPKM lanjutan ini ya. Namun tetap harus, saya pikir UMKM tetap harus selama pandemi ini berlangsung, entah itu sektor UMKM atau ekonomi dibuka atau tidak, tetap harus yang
diperhatikan adalah mereka harus mencermati perubahan perilaku konsumen, kemudian perubahan perilaku di dalam lingkungan industri itu juga harus tetap harus dicermati. Artinya ini adalah masa-masa bagi pelaku ekonomi, terutama UMKM, untuk kemudian melakukan kajian terkait dengan adaptasi lingkungan industri apa yang harus dilakukan, entah itu misalnya proses digitalisasi produksinya, atau mungkin digitalisasi proses produksinya, termasuk dalam digitalisasi dalam pemasarannya, itu tetap harus dilakukan meskipun pemerintah saat ini melakukan kelonggaran-kelonggaran ya. Karena menurut saya pandemi ini bisa jadi masih lama ya prosesnya berakhirnya ya. Kita belum tahu peak-nya, kemudian decline-nya pandemi itu sampai kapan. Kita juga harus cermati itu, sehingga yang harus dilakukan UMKM tetap harus melakukan perbaikan-perbaikan ini masa-masa sekarang ini, tidak kemudian langsung dengan adanya pembukaan sekarang ini kemudian semuanya sudah oke. Belum tentu. Ini tetap harus masa-masa yang sangat kritis bagi pelaku UMKM untuk melakukan perubahan dan juga adaptasi terkait dengan lingkungan industri. Pemirsa, 5 mahasiswa Universitas Brawijaya asal Fakultas Teknologi Pertanian berinovasi menciptakan suatu instrumen yang bisa membantu proses cupping test supaya lebih cepat dan dapat dilakukan oleh siapapun. Kreator ini adalah alat dengan prinsip kerja yang sama dengan alat UV spectrometer. Kreator ini atau coffee grade detector adalah sebutan dari instrumen yang kami buat, di mana prinsip kerja itu alat kami itu sama dengan UV spectrometer, yaitu memanfaatkan nilai absorbansi panjang gelombang yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan analisis multivariat. Nah, biasanya penilaian mutu kopi itu prosesnya namanya cupping test. Nah, cupping test ini merupakan tahap yang bisa dibilang sangat krusial sebelum biji kopi itu siap untuk dipasarkan. Namun sayangnya, tahap ini itu membutuhkan waktu yang lama dan hanya dapat dilakukan oleh panelis profesional. Sedangkan jumlah dari panelis profesional di Indonesia ini masih sangat terbatas. Nah, dengan diciptakannya alat ini yang berfungsi untuk mendeteksi kualitas kopi berdasarkan absorbansinya, diharapkan ke depannya alat ini bisa membantu proses cupping test sehingga dapat berlangsung lebih cepat dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Seperti itu, Mbak. Untuk keunggulan dari kreator ini, itu yang pastinya dapat mengevaluasi kualitas kopi itu sendiri dalam bentuk kuantitatif, dengan waktu yang cukup singkat, yaitu dengan hanya kurang dari 5 detik. Kemudian tidak hanya itu juga, karena dengan alat ini cukup ringan dan compact, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Dan juga yang disebutkan Afi tadi, alat ini dapat digunakan oleh siapapun untuk melakukan cupping test, karena dari segi harga cukup terjangkau. Tim kreator ini telah melakukan riset sejak bulan Mei tahun 2021, dan baru-barusan kemarin kami berhasil mendapatkan penghargaan The Winner of Outstanding Paper Dean Award pada International Conference on Green Agroindustry and Bioeconomy, atau biasa disebut dengan ICGAP, dengan judul The Performance of C12880MA MEM Sensor to Classify Roasting Level of Coffee Bean pada tanggal 6 sampai 7 Juli 2021. Nah, ICGAP ini apa sih? ICGAP ini merupakan event tahunan yang diadakan oleh Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya sebagai salah satu branding dalam rangka memfasilitasi para peneliti dari dalam negeri maupun luar negeri untuk memaparkan hasil risetnya dan melakukan publikasi karya ilmiah melalui AFSE Journal dan IOP Conference Series. Kabar gembira bagi para ibu hamil, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah memperbolehkan vaksinasi untuk ibu hamil yang berada di daerah beresiko tinggi sejak 2 Agustus 2021. Bagaimana syarat vaksinasi bagi ibu hamil ini? Berikut penjelasan Dr. Ansori dari FKUB. Jadi untuk vaksinasi untuk ibu hamil memang awalnya memang belum boleh ya. Sebenarnya bukan tidak boleh, tapi karena isu safety, waktu itu sebenarnya bukan
berbahaya tapi belum diteliti gitu, jadi belum ada datanya. Nah, kebetulan itu dari beberapa penelitian terbaru, akhirnya oleh Kemenkes dan Persatuan ahli obstetrik ginekologi atau ahli kandungan itu baru keluar awal Juli, kemudian diadaptasi oleh Kemenkes awal Agustus kemarin. Nah, itu jadi sekarang ibu hamil sudah boleh divaksin, tapi yang diprioritaskan adalah dengan resiko tinggi. Jadi resiko tinggi itu maksudnya yang mungkin zona merah atau misalnya orang-orang yang bekerja di sektor yang high risk, yang maksudnya pelayan publik dan nakes seperti itu. Tapi sebenarnya semua ibu hamil prinsipnya boleh divaksin. Nah, vaksin apa yang boleh diberikan itu yang boleh adalah vaksin yang platformnya mRNA, yaitu Pfizer dan Moderna, serta vaksin yang sifatnya inactivated atau Sinovac. Jadi yang berdasarkan dari Kemenkes sudah diputuskan seperti itu. Itu boleh divaksin untuk ibu hamil pada trimester kedua, jadi setelah 12 minggu. Kalau di rekomendasinya ahli kandungan itu 12 sampai 33 minggu, kira-kira. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Manda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.